Halo pemirsa, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan Mama Zidni dalam vlog harian warung sembako sederhana. Cuaca sore ini pemirsa sangat dingin sekali ya, yang mana hujan turun. Mulai dari pagi sampai sore ini intensitasnya bisa dikatakan sangat sering ataupun tinggi ya. Yang namanya berdagang pemirsa, ada aja beberapa hal yang membuat kita selaku namanya pedagang itu merugi tanpa kita sadari, bahkan cenderung kita mengabaikannya dan melakukannya setiap hari. Apa aja ya pemirsa versi daripada Mama Zidni? Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama sekali, mengabaikan nota belanja. Ketika kita berbelanja pemirsa, baik itu mungkin setiap hari kah, baik itu setiap minggu kah berbelanja, otomatis kita mendapatkan namanya nota belanja. Fungsi dari nota belanja apabila ada kenaikan kita tahu harganya. Jadi ketika kita mengabaikan namanya nota belanja pemirsa, otomatis berdampak pada namanya harga-harga di warung, harga-harga yang akan kita kenakan. Jadi biasanya kan kalau kita hendak namanya unboxing lah ya, hendak namanya membongkar belanjaan satu persatu, kita namanya cek apa saja yang kita belanjakan, apa saja barang-barang yang akan mengisi ketersediaan di warung kita. Jadi kalau kita tidak mengecek namanya nota belanja, kita tidak tahu pemirsa apakah harga-harga di pasaran tetap stabil ataupun namanya melonjak. Jadi ini berpengaruh juga ke namanya pendapatan pemirsa. Kalau kita tidak namanya mengecek itu tadi, bisa-bisa kita tetap melakukan namanya harga yang lama. Jadi kalau kita harga yang lama sementara di nota sudah naik, kita tidak mengecek itu tadi, bisa-bisa kita namanya merugi. Mungkin tidak satu atau dua kali. Jadi perlu namanya mengecek nota belanja pemirsa, itu yang pertama. Yang kedua, tidak namanya membelanjakan uang secara disiplin, dalam arti kata menombok ya. Jadi berbelanjalah sesuai pendapatan Anda, belanjalah sesuai uang yang ada di dalam namanya box belanja, uang yang namanya ada di dompet. Seperti itulah istilahnya pemirsa. Terkadang ada beberapa orang yang namanya ketika berbelanja ke pasar, berbelanja ke agen, semua diambil ya, tanpa mengetahui uang yang dibawa ini berapa sih yang ada di dompet, seperti itu. Jadi kalaupun ibaratnya kita kalap itu tadi belanja istilahnya, kita harus namanya merem ya, kita harus namanya tidak menggunakan uang pribadi. Jadi bagaimana uang itu mau ngumpul pemirsa, kalau uang yang kita mungkin ada simpanan, ada untuk namanya kebutuhan yang lain, kita pakai untuk namanya berbelanja. Jadi kalau sudah misalnya budgetnya sudah melebihi, ya tidak apa-apa dong, dikembalikan lagi pemirsa. Jadi membelanjakan uang yang ada di warung itu harus secara sehat, harus secara disiplin, seperti itu. Jadi ketika sudah disiplin membelanjakan uang, ada sedikit kelebihan bisa ditabung, ada sedikit kelebihan ibaratnya dibelanjakan barang dulu, setelah dibelanjakan barang lambat laun bisa namanya menabung berbentuk uang, seperti itu. Terus yang membuat rugi berikutnya warung itu apa pemirsa? Bon ya. Bon ini sangat namanya mematikan usaha ya, baik itu usaha perdagangan, baik itu usaha kelontong dan sebagainya ya. Terkadang kita itu namanya ada istilah tidak enakan, tidak tega, karena utang ini tadi kita tidak bisa berbelanja kembali, tidak bisa memutar dana yang ada di warung ya. Karena kalau sudah namanya berutang, apalagi kita misalnya tidak mau menagih, atau mungkin orang yang berutang itu tadi tidak berbelanja lagi, ya memang barang habis pemirsa, tetapi uang yang diharap-harap itu tidak akan kembali, uang yang diharap itu tidak ada. Jadi mengambil lagi namanya dana yang baru, ini sudah namanya salah kaprah pemirsa. Itu yang ketiga. Terus yang berikutnya apa pemirsa yang membuat itu warung merugi, yaitu ibaratnya barang yang kadaluarsa. Barang kadaluarsa ini bisa jadi barang-barang yang ibaratnya stoknya terlalu banyak, barang yang perputaran marketnya tidak bagus, barang yang perputaran dananya tidak cepat ya. Jadi kita selaku namanya pedagang harus betul-betul juga namanya berbelanja itu yang penting-penting aja. Walaupun ibaratnya ada beberapa barang yang memang harus dibelanjakan yang musiman lah istilahnya, ya tetap ada, tetapi tidak beberapa. Jadi memang harus pintar-pintar namanya membelanjakan. Kembali lagi namanya manajemen keuangan itu tadi pemirsa. Bahkan ada juga ya seperti pengalaman Mama Zidni, ada beberapa barang misalnya kalau sudah kadaluarsa atau expired itu bisa ditukar. Tapi kan tidak setiap
waktu kita ibaratnya belanja tidak laku, kita tukarkan kepada agen ataupun barang agen ataupun ibaratnya pedagang yang kita belanjakan. Mereka juga ibaratnya kan kalau setiap ibaratnya barang yang tidak laku setiap dikembalikan, ya mereka juga ibaratnya merasa tidak enak seperti itu pemirsa. Terus faktor berikutnya yang membuat merugi itu yaitu ibaratnya jadwal buka tutup ya. Kalau misalnya kita seenaknya aja tutup tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada ibaratnya namanya koordinasi dengan namanya pembeli kita, bisa-bisa mereka beralih ke namanya toko yang lain. Mungkin bisa jauh ya, lebih baik jauh, tapi kalau jadwal operasional buka tutupnya teratur, mereka juga ibaratnya tidak kecil ya, tidak udah jauh-jauh datang berbelanja, ternyata warungnya tutup selalu, seperti itu pemirsa. Yang membuat faktor berikutnya yang membuat rugi itu apalagi pemirsa, yang membuat itu ibaratnya variasi harga ya. Jadi kita harus namanya tahu selaku pedagang menentukan harga jual daripada namanya item ataupun barang yang hendak kita perdagangkan. Jadi tidak juga terlalu mahal, tidak juga namanya terlalu murah. Mengikuti namanya tren-tren di pasaran seperti ini. Barang-barang yang fast moving mungkin untuk menutupi barang-barang yang tidak laku bisa namanya agak lebih murah daripada warung-warung yang lain, tetapi dengan arti kata tidak menjatuhkan juga barang-barang yang lain. Harus namanya pintar-pintar, ada trik, ada marketingnya, bagaimana caranya ibaratnya barang kita ini cepat laku, seperti itu. Oke, faktor berikutnya membuat kita merugi, ibaratnya kita tidak tahu berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Jadi setiap malam ketika namanya transaksi sudah selesai, warung sudah namanya tutup, operasional sudah tutup, harus namanya dihitung pemirsa. Kalau memang mau hendak dibelanjakan besoknya, kita tahu, kita catat apa-apa saja uang yang sudah didapatkan ini hendak dibelanjakan apa, berapa yang hendak dibelanjakan sesuai dengan pendapatan itu tadi. Itu dia. Jadi faktor-faktor ini yang Mama Jitni sebutkan, mungkin setiap harinya pernah mengalaminya, tetapi bagaimana caranya, bagaimana solusinya, belajar namanya dari pengalaman. Jadi ketika kita hendak namanya sudah mempunyai usaha, kita namanya betul-betul teliti, betul-betul namanya aware tentang namanya bisnis kita ini mau berlanjut atau tidak. Oke, terima kasih pemirsa. Inilah tips dari Mama Jitni mengenai apa-apa saja yang membuat warung kita merugi. Oke. Terima kasih sudah menonton vlog Mama Jitni. Sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.